Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang-bincang santai kita sama email Duta Wisata Nasional Indonesia yang punya semangat yang luar biasa, mungkin masih muda tapi punya mimpi-mimpi besar untuk dunia wisata Indonesia. Email, kamu selain hobi hiking, wisata seperti itu, kamu punya hobi yang lain? Apa misalnya sastra, apa suka main drama, apa yang bahagian dari hidup kamu sehari-hari selain kamu jalan-jalan seperti itu? Kalau kebahagiaan Imal sehari-hari tuh Imal suka bidang modeling, kayak ada show-show make up atau peragaan baju desainer. Imal suka, menurut Imal udah bagian dari diri Imal karena Imal dari kecil kan emang udah itu hobinya. Pakaian kita di sini ke pribadi, kayak model apa, memang bagus menurut kamu, untuk layak untuk diajak bertanding dengan orang-orang negeri lain itu? Bagus. Ya, bagus. Kalau menurut Imal nggak bagus, mungkin Imal nggak akan berani berangkat ke Jakarta bawa nama Kepulauan Riau gitu. bawa ya batik apa namanya tadi? Daun sirih. Daun sirih seperti itu. Pasti kamu memahami filosofi batik. Berarti kamu yakin betul bahwa produk kerajinan, produk budaya dari Kepulauan ini adalah produk budaya yang baik, yang layak dan dapat diajak dipertandingkan secara nasional seperti itu. Kamu yakin lagi, kamu mengenakan baju batik, kamu yakin pede kamu dibanding produk-produk yang lain, ya? Yakin. Jadi kamu ini cuman sukanya hanya hiking, hanya makan-makan, jalan-jalan gitu. Kamu tak ada minat yang bidang lain, misalnya kata bidang sastra, teater, nari atau seperti itu yang lain-lain selain pada model seperti itu. Dulu sih sempat, sebelum Imal terlalu fokus ke model, Imal pernah menekuni dunia drum band, marching band, juga pernah. Nyanyi kamu? Nyanyi enggak. Marching band kemarin pernah. Main-main alat musik enggak. Biasa anak muda sekarang enggak ada tak tahu main gitar, semuanya bisa main gitar. Sekarang anak muda tak bisa main gitar, tak anak muda namanya sekarang. Iman bukan anak muda dong. Iya, harus bisa musik. Kalau tidak musik dan dianggap tak milenial ya. Baik, itu kan tak bisa dipaksakan ya. Itu kesukaan ya. Makan apa kamu suka? Makanan Iman suka makanan, kalau dari Kepulauan Riau Iman suka laksa, Iman suka. Laksa sagu ya. Suka. Kalau untuk makanan, Iman lebih suka ke makanan Indonesia sih, sate Padang Iman suka kayak gitu. Kamu orang Pariaman tidak? Iya, orang Pariaman. Pantasan kamu suka sate Padang. Sama kamu orang Pariaman rupanya ya. Oke, orang Pariaman tak makan sate itu namanya kualat. Kamu. Tapi masakan makan Kepulauan Riau kan banyak juga, ada makan seafood yang khas yang tak ada di tempat lain. Di Indonesia gonggong misalnya, itu kan tak ada di tempat lain ya. Khas dan ini kemudian bisa dibikin apa-apa saja makan gonggong seperti itu untuk kuliner. Gonggong. Nah, setelah kamu jadi Duta Wisata Nasional, setelah kamu menyelesaikan kontrak 1 tahun nanti sama perusahaan yayasan yang menyelenggarakan ini, ke depan kamu punya mimpi apa sih sebetulnya? Sebagai seorang anak muda, katalah akan terus jadi model, dan model kan tak bisa belajar kamu di Tanjung Pinang. Oh, ini kan mengurung kamu sampai ke Batam aja. Kamu harus mencari tempat lain. Kamu punya mimpi besar untuk sekolah modeling di Jakarta atau di mana, masuk ke dunia selebritas. Sekarang kamu kan selebritas sekarang sebetulnya. Sudah pakai pengaman tuh ada 2-3 kamu itu sudah mulai jadi selebriti sekarang ini. Baik, sedikit. Untuk mimpi Imal ke depan, mungkin kalau untuk dunia model, Imal insya Allah mau menekuni ajang-ajang lain, putri-putri pendidikan, pemberdayaan wanita. Menurut Imal itu bisa Imal coba nanti. Setelah selesai kontraknya ya. Iya, terus insya Allah. Putri Indonesia, kamu punya mimpi? Insya Allah punya, itu mimpi terbesarnya Putri Indonesia. Jadi Putri Indonesia ya. Tapi kalau untuk kedepannya Imal nggak terlalu menekuni dunia model ada tuh. Mungkin Imal bakal nyoba ke poluan gitu. Itu cita-cita kamu. Setelah sama kamu di poluan itu polisi, itu gara-gara hiking mungkin. Enggak juga, memang dari dulu pengen jadi poluan. Poluan ya. Apa sebab kamu pengen jadi poluan? Apa yang bisa dilakukan poluan
dibanding model seorang model kayak gitu? Kalau untuk saat ini pengen poluan tuh mungkin karena dukungan dari keluarga juga mintanya jadi Tapi poluan. marah-marah komandan aja tiap hari gimana? Kalau kamu selebritas kamu yang perintah orang gimana? Kalau poluan kamu diperintah orang gimana? Kamu suka aja. Bagian dari kehidupan kali ya. Oke, tamat SMA kamu kepingin melanjutkan pelajaran tinggi pada perguruan tinggi. Jurusan apa yang kamu inginkan? Kalau untuk perguruan tinggi, mungkin kalau perguruan tinggi Imal tuh nggak terlalu mau ke kayak kuliah-kuliah, nggak. Kuliahnya mungkin kalaupun pinginnya kedinasan kayak IPDN atau sekolah intelijen gitu, masuk kayak gitu. Kamu lebih suka pada jadi apa ya? Kan apa nih, mimpi besar jadi polisi yang hebat itu sebenarnya. Jadi kamu kepingin di backup oleh pendidikan yang ada latar belakang yang bisa mendukung kamu sebagai seorang poluan itu ya, IPDN, sekolah-sekolah seperti itu. Jadi kamu tidak mimpi jadi dokter, tidak mimpi jadi seorang fisikawan, melakukan penelitian, seperti itu, ada rencana seperti itu? Kalau mimpi mungkin gara-gara Imal nih masih SMA gitu. Mimpi Imal banyak, besar, nggak satu gitu. Pramugari pengen juga, pengen dokter juga pengen. Intinya tuh jalanin aja, nggak tahu rezekinya di mana gitu. Yang penting ngalir aja lah. Iya, ngalir aja. Tapi tetap kamu mau start dari usahakan start dari seorang model gitu. Jadi kamu tadi kan bilang kamu tidak mau betul-betul serius jadi model. Satu titik kamu akan masuk sekolah polisi. Jadi di polisi kan tidak bisa jadi model. Iya benar. Jadi itu kita harus punya rencana pertama dan rencana kedua gitu, ya kan? Kalau misalnya bisa jadi polisi atau alhamdulillah jadi akpol, ya jadi akpol. Kalau kita kan nggak tahu rencana kita terwujudkan apa enggak. Kalau misalnya nggak bisa ya mungkin Imal bakal ambil kuliah. Kalau kuliah kita pasti bisa tetap ke Putri Indonesia. Tapi mimpi besar kamu tetaplah menjadi Putri Indonesia ya sebetulnya. Tetap. Itu mimpi besarnya. Kamu tak bisa jadi Putri Indonesia, kamu jadi polisi. Kalau tak jadi polisi mungkin jadi sekolah apalah gitu. Kamu nih filosofi hidup kamu nih santai untuk mengalir saja. Iya, mengalir saja. Ikut perjalanan nasib ya. Mengalir saja. Orang tua bekerja? Kerja? Di polisi bukan? Bukan. Papa mama wira swasta. Kan itu sebenarnya kamu punya visi pedagang dong. Kalau swasta kan entrepreneur. Punya. Cuman pengennya tuh Imal nggak pengen jadi pedagang, pengennya pekerjaan yang tetap gitu atau kamu jadi pegawai negeri kamu ini ya. Boleh juga. Tidak seperti bapak dan mama kamu. Orang kamu itu entrepreneur yang mandiri, orang yang mandiri yang menjadi manajer sendiri, menjadi tokoh sendiri, menjadi pemimpin sendiri. Ya, dia mempekerjakan. Entrepreneur itu kan orang yang menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Kamu ini termasuk orang yang kamu takut ya, kamu takut meninggalkan zona aman ini ya. Kamu takut tantangan gitu? Sebenarnya bukan takut. Kalau misalnya Imal bilang Imal takut, mungkin Imal nggak akan beranjak nih keluar dari Tanjung Pinang ya kan, Dato. Tapi kan kalau poluan itu emang cita-cita gitu loh. Dari kecil ya. Tapi kalau seandainya nanti besar jadi pengusaha ya alhamdulillah juga gitu, ngalir aja gitu. Rezekinya di mana? Iya, oke. Ya kamu masih terlampau muda untuk mungkin nanti kamu 22 tahun, kamu setelah 5 tahun kamu melalui proses dan itu kamu mempunyai sikap yang lebih tegap. Karena sebuah mimpi besar itu tak bisa dicapai dengan semangat yang ini mau, tak bisa, harus fokus. Fokus aku menjadi poluan pokoknya gitu. Jadi fokus satu. Aku menjadi model gitu, aku menjadi Putri Indonesia. Jadi itu mimpi besar itu harus dicapai dengan semangat yang fokus. Kalau kamu aku jadi usaha juga oke, aku jadi itu ya sih anak-anak 17 tahun lah seperti itu lah ya. Apa saja pokoknya bisa berguna ya bagi kehidupan itu. Baik. Oke, di sesi terakhir ini selain saya bisa lihat kamu punya sikap seperti itu, kemudian memang kita harap kesempatan kamu tampil sebagai duta wisata nasional itu dimanfaatkan secara sebesar-besarnya oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri ya, supaya kamu tuh bisa sudah dikenal orang, pemerintah di sini bisa menyelenggarakan event-event membawa kamu menjadi kamu seperti itu, kemudian kamu bisa lebih semangat seperti itu ya. Dunia wisata kita ini memang sedang terpuruk, sedang sulit. Memang memerlukan oleh anak-anak muda yang seperti ini.
mungkin kamu perlu belajar sejarah ya, sejarah Kepulauan Riau seperti apa. Ketemulah dengan Pak Malik di pengingat, pergi pengingat lihat mendalami masalah-masalah kebudayaan, karena Kepulauan Riau itu identik dengan masalah budaya. Iya benar. Baik, email kita sudah sampai pada sisi yang terakhir ini. Para pemirsa sekalian, itulah bincang-bincang santai kita sama email Tri Pamela Sari, Duta Wisata Nasional Indonesia, yang hari ini berbincang-bincang dan mengungkapkan sebuah pengalaman perjalanan hidupnya, gagasan, mimpi-mimpinya, harapan-harapannya, semuanya. Contoh seorang anak muda yang tak pernah menyerah pada kesulitan, selalu punya gagasan-gagasan bagus, mimpi besar, dan anak-anak muda seperti inilah menurut saya perlu kita contoh, kita tiru, dan terlebih kita beri peluang. Jadi dia sudah sukses, ini perlu dukungan kita semua, para pemirsa sekalian, terutama lembaga-lembaga pemerintah, Dinas Wisata Provinsi, Dinas Wisata Kota. Kita sudah punya modal. Ada satu anak muda hebat seperti ini, nah, manfaatkanlah dia secara semaksimal mungkin dan beri kesempatan dia untuk berkeliling ke Pulau Riau. Bawalah dia pergi ke Natuna, bawa dia pergi ke Anambas supaya dia tahu berapa hebat Anambas, Tarempa, pergi ke Lingga, pergi ke Karimun, tempat-tempat yang secara historis sangat luar biasa dan secara alam juga luar biasa seperti itu. Baik pemirsa sekalian, saya ingin berterima kasih kepada Sunpot air mineral darah kebangsaan yang menjadi sponsor acara ini. Ini air bersih yang diperoleh dari Gunung Lengkuas di Gunung Kijang, di Kijang, Gunung Lengkuas, air yang sehat dan air yang bermanfaat, dan kita semua merasa berterima kasih kepada produk ini yang sudah mendukung acara ini. Kemudian pada sesi terakhir ini, karena besok lusa kita sudah akan menjalani puasa, ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, banyak kekeliruan, kesalahan-kesalahan kami terus acara highway ini yang membuat Anda semua tersinggung, merasa terganggu. Saya mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Baik email, terima kasih kamu sudah bercerita. Terima kasih, mudah-mudahan kamu sukses. Amin. Ya, menjalankan karir kamu, mimpi-mimpi besar kamu. Baik pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan topik dan isu-isu yang lain yang menarik mungkin dalam suasana Ramadan nanti. Hai, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batin dan puncak cindai. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum